Kemudian coba kita klik di sini, ini yang hasil gabungan. Maka di sini akan teridentifikasi file yang Anda unggah tidak memiliki materai elektronik. Ini kita scroll ke bawah, kita tempelkan. Ini posisinya di mana? Kalau misalkan kita lihat buku petunjuk, ini nggak boleh kalau misalkan kita seperti ini. Oke, berhasil. Ini sekarang sudah berhasil ya. Kita bubuhkan e-materainya. Nah, sekarang ini kita scroll ke bawah untuk mengecek materai kita sudah tertempel ataukah belum. Pada bagian tab kelima unggah dokumen, baik itu pendaftaran CPNS maupun juga P3K. Di sini kita diwajibkan untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan persyaratan instansi dan juga jabatan yang dilamar. Nah, ada beberapa berkas yang di sini wajib untuk dilakukan pembubuhan, yaitu materai elektronik atau e-materai. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah caranya untuk melakukan pembubuhan e-materai atau materai elektronik pada berkas syarat pendaftaran CASN 2023. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, semuanya tentunya di sini setelah kita itu melakukan pembuatan akun SSCASN, kemudian kita melengkapi bagian tab biodata, kemudian memilih jenis seleksi, kemudian kita mendaftar formasi, kemudian kita mengisikan seluruh riwayat, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman yang kelima, yaitu dokumen. Nah, pada bagian tab dokumen ini kita diwajibkan untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan. Yang dimaksud dengan ketentuan itu seperti apa? Nah, tentunya di sini yang kita upload itu berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh admin instansi ya, teman-teman. Nah, misalkan saja di sini saya akan mendaftar P3K guru untuk pemerintah Kabupaten Ngawi. Kemudian di sini saya melamar jabatan ahli pertama guru agama Islam ya. Kemudian di sini disajikan untuk berkas-berkas yang wajib saya upload. Kemudian dari keenam berkas ini ada dua berkas yang wajib dibubuhi dengan materai elektronik atau e-materai. Yang pertama ini adalah surat pernyataan sesuai dengan persyaratan. Kemudian yang kedua ini adalah surat lamaran sesuai dengan persyaratan. Dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah caranya untuk melakukan pembubuhan e-materai untuk berkas yang pertama, yaitu surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi ya. Yang tentunya di sini sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan menggunakan e-materai. Untuk kita bisa menggunakan e-materai, tentunya di sini teman-teman harus membuat akun e-materai dulu ya. Membuat akun e-materai, kemudian melakukan pembelian e-materai. Terkait tentang tutorial cara membuat akun, cara pembelian, cara pembayaran, ini sudah saya berikan pada deskripsi video ini. Silahkan nanti teman-teman cek ya. Nah, di sini kasusnya ini untuk saya. Ini adalah saya sudah membuat akun e-materai, kemudian saya sudah membeli e-materai, dan saya membelinya tuh tadi itu ada 3 materai ya. Dikarenakan di sini ada 3 berkas yang nanti akan saya bubuhi dengan e-materai. Nah, selanjutnya setelah itu nanti kita tinggal login ya, teman. Nah, di sini persyaratan surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani. Nah, di sini sudah saya tandatangani. Kemudian di sini tinggal saya akan melakukan pembubuhan e-materai. Dan saya nanti akan melakukan pembubuhan e-materai pada 2 syarat, teman. Yaitu untuk surat lamaran ini sudah saya bubuhi e-materai dan juga sudah saya upload. Kemudian yang berikutnya ini adalah surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak pindah. Ini sudah saya siapkan untuk nanti dibubuhi dengan e-materai. Perlu kita ketahui sebelum kita nanti melakukan pembubuhan e-materai, jadi kita siapkan untuk berkasnya itu adalah dalam bentuk PDF ya. Jadi teman-teman silahkan unduh format surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak pindah. Kalau misalkan di instansi saya ini ada 2, ini nanti jadikan 1. Nah, setelah kita unduh, kita isi dengan data kita. Kemudian kita cetak, setelah itu kita tanda tangani. Setelah kita tanda tangani, kita scan ya. Baiklah sobat-sobatnya, ini adalah merupakan surat pernyataan yang nanti akan kita gabung untuk bisa diupload di SSCASN. Dan kita nanti akan bubuhi dengan e-materai ya. Nah, di sini dari surat pernyataan 5 poin maupun juga surat pernyataan tidak pindah ini harus ditempeli dengan e-materai semua. Di sini e-materai, kemudian di sini juga harus ditempeli dengan e-materai. Nah, supaya nanti ketika dari 2 file ini nanti kita upload dalam 1 tombol di SSCASN.
nanti bisa ada e-materai semua, kemudian nanti bisa kita upload. Maka di sini ini kita gabungkan dulu ya. Jadi sebelum kita itu bubuhi dengan e-materai, jadi kita nggak bisa nih bubuhi e-materai satu persatu gitu ya. Karena nanti kalau misalkan kita gabung, nanti nggak akan bisa diupload teman-teman. Ketika nanti ini digabung, nanti hasil gabungannya, misalkan kita gabung dengan PDF online misalkan, atau kita gabungkan secara manual, ini nanti nggak akan bisa, dan hasilnya akan seperti ini. Contohnya adalah yang seperti ini. Misalkan kita klik lihat ya, ini coba keliru klik lihat nih, kita unggah dengan yang sudah ada e-materainya. Kemudian coba kita klik di sini, ini yang hasil gabungan. Maka di sini akan teridentifikasi file yang Anda unggah tidak memiliki materai elektronik. Maka dari itu, maka di sini kita harus menggabungkan dulu file dokumen itu sebelum kita nanti menempeli materai ya. Jadi dalam satu file berisi 2 dokumen, nanti kita gabung dulu, kemudian baru kita bubuhi dengan e-materai. Tentunya nanti kita nggak akan bisa upload di SSC-ASN ketika kita menggabungkan kedua file itu setelah kita bubuhi dengan e-materai. Dikarenakan masing-masing materai ini memiliki yang namanya nomor seri teman. Inilah nomor seri sekian, ini adalah filenya ini, nomor seri sekian, ini filenya ini. Kalau misalkan kita gabungkan surat, misalkan di sini surat pernyataan yang pertama dengan surat pernyataan yang kedua, kita gabungkan, maka otomatis di sini nomor serinya ini nggak akan bisa terbaca ya. Maka di sini kita gabungkan terlebih dahulu. Kita gabungkan terlebih dahulu file yang belum ada materainya, namun yang sudah kita tanda tangani. Kemudian di sini saya terbiasa berkunjung ke ilovepdf.com. Kemudian kita pilih merge PDF. Kemudian kita klik di sini select PDF. Kemudian di sini kita pilih berkas mana yang akan kita gabungkan. Ini adalah yang pertama, kemudian ini yang kedua. Kemudian kita klik open. Oke, urutan sudah sesuai ya. Ini surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak pindah. Kemudian kita klik merger. Kita tunggu prosesnya, kita nggak perlu klik unduh, maka nanti otomatis akan bisa terunduh. Oke, sudah terunduh di sini ya. Kemudian untuk file gabungan tadi akan menjadi di sini. Ini adalah surat pernyataan 5 poin yang pertama, halaman pertama, ini halaman kedua, kemudian ini adalah gabungan dari halaman pertama dan juga halaman kedua. Nah, di sini akan saya rename dulu. Maka sekarang langkah pertama kita klik di sini ya, yaitu cek akun e-materai. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman yang seperti ini, yaitu proses pembubuhan e-materai pada SSC-ASN dapat dilakukan dengan mengintegrasikan akun yang dimiliki dengan materai elektronik ya. Nah, di sini saya sudah membuat akun, kemudian saya akan login. Nah, ini login ke akun e-materai ya. Nah, di sini kita masukkan surel atau username dan juga passwordnya. Setelah itu kita klik masuk teman-teman. Setelah itu di sini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu berhasil login. Anda memiliki saldo e-materai sebanyak 2 materai, karena sebelumnya saya membeli 3 materai dan yang 1 materai ini sudah saya gunakan untuk surat lamaran. Nah, Anda masih memiliki saldo 2 e-materai. Nah, silahkan lakukan stamping melalui menu unggah dokumen ya di aplikasi SSC-ASN atau website materai elektronik pada link ini. Untuk yang saat ini saya akan menggunakan yaitu tab unggah dokumen di aplikasi SSC-ASN saja. Karena untuk yang sebelumnya di video di deskripsi ini menggunakan langsung login ke e-materai elektroniknya. Kemudian kita klik baiklah. Selanjutnya di sini kita klik saja unggah di sini. Selanjutnya di sini kita unggah yaitu PDF yang belum ada materainya ya. Karena di sini belum saya tempeli materai teman. Nah, belum saya tempeli materai. Dan selanjutnya di sini kita akan dapat tampilan seperti ini kalau misalkan menggunakan SSC-ASN. Di sini ada ketentuan penempelan materai, yaitu silahkan memilih file yang ditempelkan materai elektronik dengan klik tombol pilih file PDF ya. Ukuran minimal 100 KB dan ukuran maksimal ini adalah 900 KB. Kemudian pastikan dokumen yang akan dibubuhi e-materai wajib ditandatangani terlebih dahulu. Kemudian tentukan posisi materai dengan menentukan area peletakan materai sesuai kebutuhan. E-materai biasanya akan muncul pada bawah kiri dokumen yang diunggah ya.
Anda dapat memposisikan e-materai pada posisi yang diinginkan. Pastikan tidak menutupi tulisan ataupun tanda tangan Anda. Pastikan posisi materai ini sudah sesuai ya pada tempatnya. Setelah itu kita unggah e-materai. Kemudian di sini kita klik unggah di sini, yaitu yang sudah gabungan ya. Kita klik unggah di sini. Kemudian kita pilih unggah yang belum ada materainya. Namun di sini sebelum kita itu mengunggah filenya, kita harus pastikan dulu bahwa kita ini masih memiliki saldo e-materai. Kita berkunjung dulu ke akun e-materai kita, kemudian kita klik nama kita, kemudian kita cek kuota kita 0. Kalau misalkan kuota kita 0, maka di sini kita harus mengisi kuota e-materai dulu ya. Tadi kan kita memerlukan 2 e-materai, jadi kita membeli 2 e-materai. Untuk membeli ini kita bisa klik di sini pembelian, kita klik. Kemudian di sini kita perlunya ini adalah 2. Kemudian kita pakai kris 1 ya. Kemudian kita klik bayar. Kemudian di sini kita scan dengan HP kita ya. Di sini kris ini kita scan. Kalau saya tuh menggunakan aplikasi Dana. Oke, saya buka Dana saya, kemudian kita klik pay di tengah ini. Kemudian kita arahkan ke scan. Kemudian akan terbaca. Kita tunggu. Kemudian konfirmasi pembayaran. Masukkan PIN. Oke, sudah berhasil terbayar ya, pay to CASN 1. Kemudian kita tutup. Oke, HP kita tutup dulu. Nah, sekarang di sini kita lihat untuk saldonya. Ini kita tutup aja. Kemudian kita cek di bagian riwayat pembelian. Oke, di sini kalau misalkan belum bayar, ini kita tunggu berkala ya. Ini saya membeli 2. Oke, kita tunggu dulu. Mungkin di sini sambil kita bisa reload. Kita cek kuota masih titik, kemudian riwayat pembelian. Nah, kuota sudah 2. Kemudian riwayat pembelian ini kita sudah berhasil ya, sudah terbayar. Nah, sekarang setelah kita mengisi ulang saldo e-materai, berikutnya di sini kita berkunjung kembali ke SSCASN. Selanjutnya di sini kita coba reload dulu ya. Kita reload supaya di sini refresh, continue. Kemudian di sini kita pilih file yang tadi sudah kita gabungkan. Kita pilih di sini, pilih file PDF Anda yang sudah ditandatangani dan siap untuk dibubuhi materai. Kita klik di sini. Nah, tadi adalah yang ini. Kemudian kita klik open. Kemudian kita scroll ke bawah untuk diposisikan. Nah, di sini ada 2 halaman. Ini sesuai dengan arahan dari customer service dari e-materai. Maka di sini kita bubuhkan satu-satu ya. Jadi halaman 1 nanti kita unduh dulu, kemudian nanti baru di halaman kedua. Nah, oke, sekarang kita scroll ke bawah untuk mengepaskan materainya. Oke, sekarang ini kita paskan materainya. Oke, kira-kira adalah di sini. Setelah itu di sini kita klik unggah materai. Kita tunggu prosesnya. Kalau misalkan seperti ini, kita coba klik baiklah. Kita coba lagi. Oke, unggah berkas berhasil ya. Kita klik baiklah. Nah, sekarang di sini kita coba cek ya. Ini adalah untuk riwayat pembubuhan yang paling atas. Namun di sini error, kita tunggu dulu. Memang sistemnya agak seperti ini ya. Coba kita reload lah. Di sini sebenarnya sudah muncul riwayat untuk pembelian kita. Namun di sini ketika kita lihat file, di sini error. Di sini teman-teman nggak perlu khawatir, kita unduh filenya itu di SSCASN ya. Di sini kita lihat di SSCASN, yaitu di jenis dokumen ini. Kita klik lihat di sini teman-teman. Ini adalah tadi, yaitu halamannya ada halaman 2 kan. Ini halaman 1. Halaman 1 tadi yang sudah kita bubuhi e-materai. Nah, sekarang kita coba cek ya, di halaman 1 ini materainya sudah masuk atau belum, dan di halaman 2 tentunya masih kosong. Oke, ini untuk di halaman pertama sudah ada materainya, kemudian di halaman kedua ini masih kosong. Dikarenakan di halaman kedua masih kosong dan kita wajib untuk menambahkan materai juga, maka di sini kita unduh dulu ya. Kita unduh yang file di dokumen 1 sudah ada materainya, yang belum ini di halaman 2 kita unduh. Nanti kita bubuhi yang gantian di halaman 2. Kita klik unduh. Kita kita tulis buka gitu aja ya. Oke, terunduh. Kemudian kita
lakukan pembubuhan untuk berkas yang kedua. Yang pop up ini kita tutup dulu. Selanjutnya di sini kita unggah, kemudian unggah PDF yang belum ada materai. Kemudian di sini kita pilih file PDF yang sudah ditandatangan dan siap untuk dibubuh materai. Kita klik di sini. Kemudian kita cari filenya tadi. Tadi adalah buka ini ya. Ini halaman 1 yang udah ada materainya, namun halaman 2 belum. Kemudian kita klik open. Oke, kita scroll ke bawah. Ini tadi adalah untuk halaman yang pertama kan. Halaman pertama ini sudah ada materainya, coba kita lihat. Oke, ini halaman pertama udah ada materainya, jadi ini nggak usah kita geser ini, kita scroll ke halaman kedua teman-teman. Untuk scroll kita arahkan ke atas. Nah, pada bagian ini kan di halaman 1 ya. Nah, di sini halaman 1 dari 2. Nah, ini kita next ini, klik next. Nah, kita bubuhkan materainya di sini. Oke, kita bubuhkan ya. Kita scroll ke bawah dulu untuk mencari materainya. Oke, ini adalah materainya, kita geser ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik unggah materai. Oke, unggah berkas berhasil ya. Baiklah. Oke, sekarang kita lihat teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di sini apakah kedua berkas ini sudah terunggah. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di sini ternyata belum ada. Di sini kita coba di reload. Kita lihat masih belum, ini masih sedang proses. Sekarang kita pantau di akun e-materai kita. Nah, di sini kita klik di sini. Nah, kuota ini sudah berkurang kayaknya ya. Di riwayat pembelian, riwayat pembubuhan. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kan baru saja yang tadi. Coba yang awal apakah muncul, masih error. Ini nanti kita unduhnya di SSCSN. Yang kedua tentu saja juga error. Kalau misalkan di sini untuk kuota ini sudah 0 habis, tentunya di sini nanti kita harapkan ini juga sudah muncul ya. Kita klik lihat. Oke, sudah ada ya. Ini adalah untuk halaman pertama. Ini sudah ada materainya. Kemudian di halaman kedua ini juga sudah ada materainya. Itu adalah cara untuk membubuhkan e-materai pada dua dokumen yang ada dalam satu file ya teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.